Shalom, selamat pagi God Lovers. Marilah kita merasakan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom warga kerajaan, di seri yang ketiga, seri yang terakhir tentang pengajaran kerajaan Allah. Saya akan berbicara tentang unsur-unsur kerajaan Allah. Ya, dan ini penting sekali untuk kita ketahui sebab cara kerja prinsip unsur-unsur kerajaan Allah itu bukan outside in tapi inside out. Begitu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima Dia sebagai Raja di dalam diri kita, sehingga Kristus Yesus ada di dalam hidup setiap kita. Nah, kalau Yesus Kristus jadi Raja kita, ada di dalam diri kita, itu berarti kerajaan Allah juga ada di dalam diri kita, bukan? Ya, sebab di mana ada Raja, di situ kerajaannya nyata di dalam hidup setiap kita. Ya, nah kata kerajaan berasal dari kata Inggris kingdom, king raja, domain. Jadi apa maksudnya? Jelas bahwa pemerintahan Kristus langsung nyata dalam hidup kita, ya, di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Yesus bukan cuma jadi raja dalam urusan rohani, tapi termasuk jiwani, pikiran, perasaan, kehendak kita maupun unsur-unsur yaitu secara fisikal, ya, kesehatan tubuh kita dan unsur persahabatan, persekutuan, sosial dan seluruh aspek hidup setiap kita. Nah, Alkitab berkata, saya akan tunjukkan ada 4 unsur kerajaan Allah. Pertama, di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa, power. Nah, kuasa itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Makanya Tuhan Yesus mengajar dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa itu? Saudara dan saya, bukan? Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai mereka juga akan apa? Menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Nah, kuasa itu ada di dalam diri kita, saudaraku, ya. Bahkan kita bisa mengusir setan. Nah, kalau kita ngerti ini, kenapa seringkali kita itu kalau ada apa-apa mesti yang dicari siapa? Pendeta, hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu jemaatnya misalnya 500, semua jemaat saudaraku sedikit mesti telepon pendeta, minta datang mendoakan. Saya percaya pendeta tersebut akan mati muda. Ingat warga gereja, warga kerajaan, saya ingatkan kuasa itu
ada di dalam diri kita. Ini saatnya kita nyatakan keluar itu, praktekkan itu. Kalau ada orang yang kerasukan, kalau ada rumahmu misalnya ada orang bilang ada setannya, Anda yang harus bertindak. Usir dalam nama Yesus segala roh jahat, harus keluar dari rumah ini. Dan saya percaya dia pasti keluar karena unsur power, kuasa itu sudah di dalam diri saudara. Yang berikutnya dalam Roma 14 ayat 17. For the kingdom of God is not eating and drinking. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat unsur yang kedua, 3 dan 4. Setelah yang pertama tadi kuasa, yaitu righteousness, kebenaran. Lalu damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu semua sudah ada di dalam setiap kita. Kebenaran itu ada di sini. Sebab itu kita terus hidupi dalam kebenaran. Tentunya kita perlu membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam supaya kita bisa mengerti, yaitu kebenaran yang hakiki, aletheia, yaitu firman Tuhan. Tapi juga kebenaran di sini mengandung pengertian tentang dikaiosune, yaitu kebenaran dalam arti kata right relation, hubungan beres dengan Tuhan. Karena kalau hubungan beres, intim, maka menyebabkan hubungan kita dengan sesama kita akan menjadi beres. Tapi juga bicara tentang kebenaran ini, right position. Ya, posisi kita mesti beres, ya. Posisi kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita harus menjaga diri kita dari segala pencemaran jasmani, rohani. Kita jaga hidup kita, ya. Dan memang ada bagian Tuhan menyucikan, tapi bagian kita jaga hidup kita. Ada anugerah yang memberi kemampuan saudara untuk bisa menjaga hidup, ya. Jaga pergaulan saudara, jaga apa yang saudara tonton, apa yang saudara lihat, jaga semuanya. Jaga makan saudara, jaga supaya punya pola hidup yang sehat. Nah, saudaraku, kebenaran itu ya ada di dalam diri setiap kita. Tapi juga saudaraku, damai sejahtera juga ada di dalam diri kita. Ya, Anda harus tahu, sang raja di dalam diri kita, damai itu ada. Saat ini karena pandemi ini, maka kita harus berubah pandemi jadi akademi. Ini sebuah proses kehidupan, kita harus lulus melewatinya. Tapi jangan takut saudaraku, sebab banyak orang yang meninggal karena ketakutan, bukan karena virusnya. Ini saja mengerti bahwa ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Karena ketika saudara penuh dengan damai, itu akan memberi kekuatan, memberi pengharapan menghadapi kesulitan apapun dalam kehidupan kita. Sukacita, haleluya. Kenapa? Sebab sukacita itu sudah di dalam seharusnya, ya. The joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Tambah lagi saudaraku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow, ya. Oleh sebab itu dia sudah ada di sini. Bukan karena kita nonton Sri Mulat, bukan kita nonton pelawak atau apa. Gak ada salahnya nonton lawakan seperti itu. Tapi sukacita datang bukan dari luar ke dalam. Sukacita kita adalah inside out, bukan outside in. Ya, Yesus berkata kalau kita terima Dia, kalau kita hidup dalam Dia, dari dalam hati kita akan mengalir aliran kehidupan. Sebab itu tugas kita adalah apa? Mengeluarkan semua unsur-unsur ini, yaitu apa? Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya mengeluarkannya? Izinkan Tuhan memproses kita lewat pergumulan, lewat persoalan, lewat tantangan, difitnah orang, disalah mengerti, dan banyak pergumulan lain. Itu akan mengeluarkan semuanya. Seperti tiap pagi kita sikat gigi, bukan? Kita mesti pencet pembungkusnya, lalu kemudian keluar odolnya, baru kita bisa ambil untuk bisa sikat gigi. Izinkan Tuhan tanda petik memencet kita lewat apa? Pergumulan, persoalan, tantangan, apapun saudaraku. Jangan usir pergumulan, jangan usir masalah saudaraku. Kadang-kala diizinkan Tuhan terjadi supaya tanda petik kita dipencet lewat proses, karena proses akan menghasilkan kemuliaan dan keluar semua unsur-unsur kerajaan, yaitu kuasa, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir keluar dalam hidup kita. Sehingga kalau ini terjadi, respon kita ketika menghadapi masalah, ketika dituduh perkara negatif, disalah mengerti, respon apapun yang negatif dari luar kepada kita, kita akan memberikan respon yang benar. Karena respon kita apa? Ada kuasa yang mengalir, ada kebenaran yang mengalir, ada damai sejahtera yang mengalir, ada sukacita Roh Kudus yang mengalir dalam diri kita. Sehingga dengan demikian
Orang melihat kita, orang melihat Yesus Sang Raja di dalam diri kita. Orang melihat kita, orang melihat kerajaan Allah nyata bekerja dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Kami bersyukur sebab ketika kami bertobat, Yesus Raja di dalam diri kami. Saatnya buat kami untuk menyatakan inside out unsur kerajaan-Mu, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ajar kami lewat pergumulan apapun, proses kehidupan. Ajar kami berespon benar untuk mengeluarkan unsur-unsur kerajaan. Supaya dengan demikian respon kami positif, respon kami tidak berdosa, respon kami benar. Supaya dengan demikian orang melihat kami, orang melihat Yesus, orang melihat kami, orang melihat kerajaan Allah bekerja di dalam diri kami. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin. Bila saudara dapatkan berkat pelayanan firman Tuhan ini, jangan lupa lo ya untuk subscribe, lalu kasih like, bahkan sharekan kepada banyak orang supaya mereka pun dapat berkat daripada Tuhan. Amin.